Halo semua, ketemu lagi di podcast Ruang Gelap. Kali ini tetap gue nih yang bakal bacain ceritanya. Istilahnya apa ya sih? Storytelling ya. Tapi sebelumnya sedikit nge-review nih ya. Lo denger gak sih podcast yang kemarin? Denger banget sih. Apalagi pas waktu ini nih, yang gue ngeriin tuh waktu pas di scene dia tuh nelfon temennya yang di Bengkulu. Oh iya. Padahal kan temennya di Bengkulu, tapi ada gitu katanya. Ada yang begini-begini di atas toren. Serem banget ya sih? Serem banget sih. Itu kalau misalnya kalau lu yang ngalamin gimana nih? Mending gak usah kesana aja gak sih? Udah tahu tuh kosan kosong, gak ada siapa-siapa. Ngapain juga sih datang? Ide banget gak sih? Udah deh. Oke, lanjut aja nih ya. Sebelumnya cerita-cerita yang bakal kita bacain sekarang tuh udah pasti kiriman dari pendengar-pendengar kita. Berhubung cerita kali ini tuh lumayan panjang, enggak sih? Panjang banget. Panjang banget. Kita bakal bacain satu cerita aja, soalnya panjang banget. Sebelum kita bacain, seperti biasa kita bakal disclaimer dulu. Kalau cerita ini tuh nama tokohnya udah disamarin, soalnya takutnya ada kesalahpahaman gitu. Iya, ternyata itu gue, padahal bukan. Malu banget. Lanjut aja ya. Lanjut. Mulailah ya. Jadi diceritakan bahwa ada bapak-bapak bernama Pak Yas. Ia adalah seorang satpam atau security di sekolahan Bandung. Beliau menjaga sekolahan, kala siang dan malam. Semacam shift kerja gitu kali ya. Tapi sebenarnya dia tuh tergantung jadwal. Kadang mungkin dia bisa jaga malam, atau mungkin dia bisa jaga pagi, tergantung jadwal. Nah, di waktu sekolah daring kayak gini lah, keangkeran sekolah meningkat drastis. Yang namanya tempat jarang dijamah orang, ya pastilah tempat tersebut kayak didatengin makhluk halus, kayak cerita kosan kemarin. Awal-awal jaga di minggu pertama, Pak Yas merasa keadaan masih baik-baik aja. Semua normal. Gak ada suara aneh atau apapun yang menakutkan. Tapi pada saat minggu kedua, semuanya berubah. Power Ranger. Enggak canda. Enggak dong, enggak kayak gitu. Pak Yas ngerasa ada sesuatu yang aneh. Itu kejadiannya ketika Pak Yas melihat bayangan orang berseliweran di depan gerbang sekolah. Siang hari padahal. Sibuk banget gitu ya. Gabut ya. Gabut banget tuh kayak. Karena kondisinya masih pembatasan sosial, PPKM nih. Pak Yas pun berjalan menuju gerbang. Pak Yas membuka gerbang tersebut. Dan betapa terkejutnya beliau. Karena gak ada siapapun ternyata di situ. Wah. Ngeprank. Pak Yas tuh mikir kayak gini. Mungkin daun atau suara pohon yang ketiup angin. Thinking lah ya. Iya, kata Pak Yas dalam hati. Beliau pun kembali ke pos jaga untuk standby. Hari berikutnya, Pak Yas ke bagian shift pagi. Awalnya, ya Pak Yas anteng-anteng aja gitu main HP sambil ngeliat-liat ada yang mencurigakan atau ada sesuatu yang mencoba masuk ke sekolah. Soalnya kan di masa pandemi kayak gini Indonesia lagi mulai meningkat ya kriminalitasnya. Ada maling kan ya? Iya emang. Terus juga kan waktu sekolah daring, sekolah kan pasti kosong ya. Tapi kasihan juga ya, harus ada penjagaan. Iya sih, karena mungkin itu resiko pekerjaannya mungkin ya, karena berat penjaga ya? Sekolah gitu. Bebannya berat. Kalau guru kan bisa di rumah. Kan ini kayak seorang penjaga sekolah kan emang benar-benar harus jaga sekolah. Gak mungkin sekolahnya dibawa ke rumah. Iya dong. Gimana nih? Lanjut. Ting, sebuah notif masuk di HP Pak Yas. Pak Yas pun membaca pesan yang masuk. Katanya, Pak Yas, nanti ada petugas disinfektan datang. Tolong bukakan gerbangnya ya. Begitulah isi chat dari kepala sekolah untuk Pak Yas. Pak Yas pun segera membalas chat tersebut. Nuhun, siap Pak, kata Pak Yas. Setelah main HP cukup lama, Pak Yas mendengar suara cukup keras yang menghantam pagar sekolah. Treng! Wah, beliau kaget dong pastinya. Beliau langsung menghampiri sumber suara tersebut. Sesampainya di depan, lagi-lagi Pak Yas tidak menemukan apapun. Di depan itu kosong. Pak Yas masih nggak berpikir fenomena ini tuh fenomena gaib.
beliau malah khawatir ada petugas penyemprot disinfektan yang jatuh atau mungkin nabrak pagar. Makanya beliau cepat-cepat ngecek. Sampai kayak aku juga pernah sih kayak ngalamin hal seperti itu, tapi kayaknya gue nggak sadar aja gitu kalau itu tuh kerjaan makhluk gaib gitu ya. Kayak atau piring jatuh gitu ya, gitu-gitu. Gue juga kalau kayak gitu mungkin mikir, mungkin kucing gue lagi jatuhin barang. Atau enggak angin gitu kan ya. Ya, atau enggak pakai headset aja sih. Gue nggak dengar. Padahal takut. Ngapain sih lu gitu kan. Padahal takut. Lanjut. Beliau pun kembali ke pos sambil bertanya-tanya, siapa ya yang kira-kira menghantam gerbang tadi? Namun belum menemukan jawaban, kini terdengar suara mesin mobil di gerbang depan. Lalu disusul suara permisi dari arah gerbang depan. Payas pun buru-buru membukakan pintu untuk para petugas itu. Para petugas pun langsung bergegas masuk sekolah. Basa-basi sebentar dengan Pak Yas. Hampir 1 jam lamanya petugas penyemprotan melakukan tugasnya. Pak Yas hanya mengawasi sesuai instruksi dari kepala sekolah. Namun, ada sesuatu nih di pojok gerbang sekolah. Apa tuh? Aduh, jangan bilang Mbak Kunti nih. Pocong kayaknya. Aduh. Lontong ya. Aduh. Lanjut. Samar-samar terlihat bayangan putih. Namun, Pak Yas masih menganggap makhluk itu petugas bagian penyemprotan karena seragamnya masih sama-sama putih. Oke. Namun ternyata waktu Pak Yas perhatikan lebih lama, kok gerakannya aneh. Gak seperti gerakan menyemprot. Taunya plot twist. Pak Yas salah lihat, ternyata petugasnya juga. Astaga. Bisa jadi sih ya, bisa jadi. Pak Yas buram matanya. Sama-sama putih gitu. Iya, seragaman. Lanjut lagi. Oke. Kepalanya goyang ke kanan kiri pelan-pelan. Dia juga nggak memakai pakaian lengkap seperti petugas lainnya. Oke. Sementara itu, di sudut lain, para petugas masih fokus dengan pekerjaannya. Gak lama, makhluk itu hilang. Pak Yas santai aja nanggepinnya. Mungkin cuma ilusi. Batin Pak Yas pada dirinya sendiri. Pak Yas kembali ke pos jaga. Kali ini badannya agak meriang. Mungkin karena lihat hal-hal aneh tadi. Pak Yas pun mulai memejamkan matanya pada kondisi beliau sedang duduk. Lumayan ya, riang lihat sesuatu yang serem. Asli. Gemeter, sakit. Bisa bayangin sih. Iya. Tiba-tiba, Pak, ada suara membangunkan Pak Yas. Aduh. Ternyata yang membangunkan beliau adalah para relawan. Kirain gitu ya. Udah panik duluan sih Bapak. Maaf Pak mengagetkan kami. Kami mau pamit. Ujar para petugas penyemprot. Oh iya Pak, silahkan. Maaf ya, saya kurang enak badan, jadi saya ketiduran. Sahut Pak Yas. Oh gitu. Ya udah, Pak Yas makasih ya, kami balik dulu. Ujar para petugas. Setelah semuanya selesai, Pak Yas menutup gerbang lagi dan beliau nggak berkeliling karena meriang tadi kan. Pak Yas hanya tidur dan sesekali mengontrol bagian depan gerbang dan sesekali beliau main HP. Mungkin bosan juga ya Pak Yas. YouTubean kayak gitu lah ya. TikTokan gitu. Tahu-tahu ikut nonton. Iya. Canda Pak Yas. Setelah beberapa lama, badan Pak Yas tak kunjung selesai meriangnya. Namun Pak Yas masih berjaga dan berkeliling. Sesekali ia rebahan di ruang yang ada di pos jaga. Pak Yas merasa lebih enakan ketika ia berbaring di karpet yang ada di pos jaga. Setelah sekian lama berbaring, Pak Yas pun langsung bangun dan pulang ke rumah. Beliau melihat Pak Wan sudah datang untuk gantian bekerja di shift selanjutnya. Wow, untungnya. Lagi sakit, alhamdulillah pulang. Ada yang gantiin. Kalau dilanjut kan nggak enak ya. Iya, enak banget.
pingsan nanti di tengah sekolah kan gak lucu. Tahu-tahu udah dia di mana nih? Waduh. Gimana? Dikelilingin sama siapa Iya. beda gitu. Beda alam gitu ya. Aduh takut. Jangan sampai lah ya. Ya, lanjut. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya nggak ada kejadian misterius yang dialami oleh Pak Yas. Kejadian mistis ini mulai terjadi lagi ketika memasuki tahun 2021. Masih Waduh, baru dah. awal tahun Awal baru. tahun. Di mana keadaan sudah mulai sedikit agak ramai. Sebenarnya sekolah memang masih daring. Guru-guru dan murid juga tetap di rumah agar tetap sehat. Kita juga PPKM. belum ya. Kita Kita juga belum belum. masuk. Gak tahu kapan masuk ya. Lanjut. Malam hari sekitar awal-awal bulan Januari, Pak Yas berjaga di malam hari. Kali ini beliau berdua dengan Pak Wan. Alhamdulillah ada teman. Jadi Jadi kalau meriang ada yang gantiin. nggak ganjil gitu ya. Alhamdulillah. Pak Wan dan Pak Yas tuh gantian keliling ke dalam bangunan sekolah. Pak Yas mendapat giliran pertama untuk keliling. Dan waktu itu alhamdulillahnya masih belum terlalu malam. Pak Yas berjalan ke gedung bangunan 1. Beliau berjalan pelan di koridor. Tiba-tiba, apa nih? Apa nih? Pintu di kelas tersebut bergerak. Gagang pintu kali ya. Ceklek, ceklek. Gagang pintunya bergerak. Seperti ada yang memainkan. Waduh, Jaya banget ya. lumayan Ada. serem gak sih? Gak ada kerjaan juga sih. Kenapa gitu? Pengen main sama Pak Yas. Pak Yasnya kalau nggak mau diajak main gimana? Aduh, meriang lagi nanti Pak Yas. Gangguin nih. Aduh. Lanjut, Dengerin. Pak Yas membuka gagang pintu tersebut. Dan rupanya tak ada satupun orang yang ada di dalam sana. Hanya ada sekelebatan hitam yang entah apa. Aduh, si bapak kepo banget. Pak Yas selalu menyalakan lampu ruangan. Dan ternyata memang kosong, gak ada apapun di sana. Pak Yas pun segera mematikan lampu ruangan, dan yang terjadi adalah sosok misterius hitam besar tadi tampak berdiri di pojok kelas itu. Oke. Udah mulai ini ya. Berani. Udah berani gitu. Namun ketika Pak Yas menyalakan sen Mengarahkan. dan mengarahkannya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Pak Yas pun menyimpulkan, mungkin salah lihat. Positif thinking sekali sih Bapak. Kalau gue udah cabut duluan sih kayak. Bye. Gue gak kesini lagi. Resign. Resign. Aduh. Pak Yas pun tetap berkeliling. Aduh, si Bapak rajin banget, udah ada kejadian gitu tetap keliling. Kalau gue sih udah kayak Cipa tadi. Udah bye. Gue Bye. akan bakal resign di sini. Iya, Biar orang lain aja yang ngalamin gitu. biar si Pak Wan aja. Aduh. Lanjut, tiba-tiba suara kelelawar menemani Pak Yas. Gimana tuh? Suara kelelawar gimana tuh? Gimana ya? Gimana ya suara kelelawar? Gimana ya? Gimana ya? Belum pernah denger sih sebelumnya. Ya udah lah ya. Kayak Cari suara kelelawar. Kelelawar gitu ya. Sebenarnya sesudah suara kelelawar itu kata Pak Yas nggak ada yang aneh lagi. Oke. Semuanya berjalan normal. Setelah agak malam, gantian nih. Si Pak Wan yang gantian keliling. Pak Wan ini bawa HP Android yang kameranya lumayan jernih untuk foto atau video. Wow. Bapak suka kontenan nih. Suka TikTok kan ya kayaknya. Buat Instagram, buat upload Instastory, bagus. Kameranya Ya, bagus. terus di share di grup keluarga gitu. Lagi jaga malam nih. Iya deh. Status WA nih. Waduh. Update dulu nih. Ternyata bener banget nih. Si Pak Wan ini iseng-iseng memotret lapangan gedung 1 dan gedung 2. Kayaknya luas banget ya sekolahnya. Dan si Pak Wan tuh bener-bener tipe orang yang update sana, update sini, Iya, foto gitu. sana, foto sini. Caption status WhatsApp-nya, jaga malam dulu nih. Nich. Agak serem nih. Aduh. Maaf nih Pak. Oke lanjut. Lanjut.
Beliau juga mengambil video dari tengah lapak. Kemudian ia putar kameranya agar seluruh lokasi sekolah dapat terekam dengan baik. Oke. Disinilah keanehan yang berikutnya terjadi. Di bawah tiang bendera ada sesuatu. Begitu pula di sudut pojok gedung 1. Terlihat jelas 2 penampakan berbeda. Yaitu kuntilanak dengan baju putihnya di sebelah tiang. Dan yang kedua, bayangan hitam yang ternyata dilihat Pak Yas di awal tadi. Bayangan hitam ini berdiri di pojok gedung 1. Agak, gimana ya? Bisa ngebayangin sih kalau kita yang ngelihat langsung gitu ya. Bayangin gak sih dia lagi ngevideo kayak gini, tiba-tiba gini, ada di sana. Dia nge-freeze gini atau dia kabur ya? Iya, terus si hantunya tuh kayak halo Iya. gitu. Kayak cerita kosan kemarin. Astaga, Balik gak lagi. bisa bayangin. Lanjut. Penampakan ini segera di-share ke grup WhatsApp Satpam SMA. Kan Pak Wan ketebak banget. Aduh, ini ada ini nih gitu. Ada yang dada-dada. Terus update nih gitu. Mungkin bisa jadi video ini udah tersebar di kalangan warganet. Namun bisa juga video ini hanya diketahui oleh para satpam di SMA tersebut. Saya nggak paham sih sampai setelah itu Pak Wan keliling lagi dan nggak ada penampakan. Hanya ada sesekali terdengar suara gadis yang sedang tertawa riang. Hihihi, gitu kali. Oh my God. Ngapain ketawa, nggak ada yang lucu juga ya. Bapaknya lagi stand up, jadi dianya ketawa. Ngapain gitu ya ketawa. Bapaknya lucu kali, takut soalnya. Siapa sih? Cringe banget dia lama-lama. Bocah freak. lanjut. Oke, lanjut. Serius. Pak Wan yang ingin tahu pun mengitari setiap gedung. Bahkan beliau sampai naik ke lantai 2, namun tidak ada apa-apa. Hanya ada kelas yang kosong. Waduh. Hari-hari selanjutnya, suasana kembali kondusif. Suara anak SMA yang ketawa tadi, dan penampakan makhluk halus merasa enggan untuk menampakkan eksistensinya. Baru kejadian setelah 3 minggu kemudian. Ada kejadian lagi nih. Apa tuh? Kali ini yang jaga bukan Pak Wan, bukan Pak Yas, tapi Pak Ab. Oke. Pak Ab. Pak Ab nih guys, yang jaga nih guys. Gantian. Pak Ab ini jaga sendirian. Karena memang pas jadwalnya beliau memang jaga sendiri. Awalnya Pak Ab jaga di pos, kayak biasa. Terus mungkin sesekali keliling di dalam. Dan itu sekitar jam 7-an. Alasannya simpel. Beliau nggak mau ketemu sama makhluk serem ataupun kejadian aneh. Soalnya udah di-share sama Pak Wan. Jadi takut. Belajar dari pengalaman. Oke. Tapi ternyata masih tetap ada sesuatu yang iseng. Kejadiannya antara jam 9 sampai jam 10. Seras. Kretek. Kedengar genting di pos jaga dilempar pasir. Waduh, Pak Ab nih cuek aja nih. Beliau bahkan pakai headset dan mengencangkan volume. Itu kayak yang gue lakuin kalau gue takut ada suara, gue pakai headset, gue gak denger, gue lagi nonton, kayak gitu nggak sih? Pak Ab tuh sebenarnya penakut gak sih? Bisa jadi sih. Atau enggak dia takut gara-gara cerita yang Pak Wan. Pak Wan tuh nakut-nakutin. Awas lu, katanya kalau lagi jaga pasti lu diginiin ya. Hati-hati di tiang bendera. Ada yang dada-dada. Waduh. Sini main sama aku. Ih. Main apa tuh? Seru banget gila sih. Oke, Lanjut lagi. Pak Ab nggak nengok. Takutnya ada Mbak Kunti yang lagi melayang-layang kan. Oh iya takut juga sih. Soalnya yang diceritain sama siapa? Pak Wan di grup WhatsApp-nya kan ada Kunti yang nggak ada juga sih. Lagi diem aja gitu, iya, kayak di ngeliatin aja. apa namanya di tiang kan? Di tiang bendera. Mungkin mau upacara nggak sih?
Dia jadi petugas, Bercanda. bukan petugas, apa ya namanya, pemimpin upacaranya mungkin ya. Oh, parah banget gak sih? Mungkin tanpa disadari di lapangan itu banyak juga nih kayaknya pengikut-pengikutnya. Waduh, makanya ada si makhluk hitam. Iya, itu kayak ketuanya gitu. Serem banget sih. Serem sih. Bayangin gak sih mereka lagi upacara, tapi mereka semua Pak Ab lagi jaga. Waduh. Spot jangan. Kejang. lanjut. Sampai mana tadi? Oh, Pak Ab tuh gak nengok. Takutnya ada Mbak Kunti yang melayang-layang. Pak Ab tuh merinding, ya pasti. Kayak yang gue lakuin, kalau takut, Pak Ab juga melakukannya. Pak Ab tuh nonton YouTube dan gak memperhatikan gangguan-gangguan itu. Sampai tiba-tiba muncul sesosok dengan kain putih yang lewat 2 kali di depan pos jaga. Mulai berani nih ya, karena nggak digubris. Pak Ab nggak ngegubris, jadi kayak main sama gue dong kayak gitu. Serem banget ya. Aduh, gue gabut nih gitu, kita butuh teman main gitu ya. Upacara bareng yuk. Lanjut. Pak Ab yang hanya jaga sendirian pun langsung masuk ke ruangan istirahat di pos jaga. Untungnya beliau nonton YouTube, jadi beliau hanya memandang sekilas makhluk itu. Beliau pun langsung mengunci ruangan dan tetap nonton YouTube sampai jam 12 malam. Setelah itu beliau tertidur karena lelah dan mengantuk. Ada lagi kejadian yang aneh. Yang mengalami itu Pak Yas dan Pak Ab. Malam itu mereka jaga berdua dan mereka sedang ngobrol-ngobrol santai kali ya, sambil minum gitu. Sebat dulu gitu ya. sambil minum kopi ya. Tiba-tiba lampu aula menyala dengan terang dan terdengar dengungan sound system. Wah, suara itu terdengar beberapa kali dan seperti ada yang memainkan. Pak Ab dan Pak Yas segera pergi ke aula untuk mengecek aula. Lampu aula menyala terang. Semua barang masih berada di tempatnya. Begitupun dengan sound system yang tadi bunyi. Pak Yas pun mengecek sound dan ternyata soundnya memang menyala. Waduh, namun tidak ditemukan mikrofon atau bekas orang masuk aula. Pintu aula tuh masih terkunci. Dan malah Pak Yas yang buka pintunya. Sebenarnya agak nggak masuk akal juga sih, itu serem sih. Soalnya kan mikrofonnya nggak ada, tapi suara soundnya kayak suara mikrofonnya kalau terlalu deket ya. Udah gitu pintunya masih dikunci lagi ya. Soalnya yang buka si Pak Yas. Oh, tapi bisa jadi si Pak Yas ya. Iseng takut-takutin gitu. Pak Iya, Ab. Kan udah dingin gitu ke Kabur gitu. Beresin lagi gitu. Gabut banget sih Pak Yas. Mereka tuh ngecek setiap sudut ruangan. Sampai akhirnya Pak Yas mengajak Pak Ab untuk pergi dari ruangan aula. Tapi lampunya tetap dinyalakan. Namun sound system dimatikan dan dipindahkan ke ruang lain dekat masjid sekolah. Semuanya pun aman terkendali. Hari-hari berikutnya hampir nggak ada gangguan dan aman-aman saja. Paling cuma sekelewatan bayangan putih di kamar mandi cewek. Suara hantaman benda keras itu pun intensinya makin jarang. Oke, selesai. Gimana nih, Cip? Gue jujur ya agak ngeri sih. Tapi kalau misalnya itu pun gue ada di posisi itu gitu ya. Sedangkan kita lagi apa ya? Sebagai mahasiswa gitu. Iya sih, mungkin aja. Tapi mungkin nggak sih kejadian di konteks lain? Kayak tiba-tiba lagi balik lagi nih, kayak numpang di kosan teman, tiba-tiba suara speakernya bunyi gitu. Serem nggak sih? Serem banget sih. Pasti nggak bisa bayangin. Tapi kamu pernah sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Hal-hal kayak gitu nggak tahu juga sih. Tapi mungkin ya, ini gue salah lihat atau kayak gimana. Ada satu malam gue tuh pergi ke warung nih, anjir anak warung banget nih, pergi ke warung, ada yang mau gue beli di warung, gue nggak sadar itu tuh malam Jumat, begonya gue nggak sadar gue malam Jumat pergi ke warung sendirian, emang udah malam sih konteksnya, jadi ini kan rumah gue, terus jalan ke sana sedikit ada gang baru masuk warungnya, di depan gang itu tuh ada lampu jalan yang gantung gitu, dan itu tuh ada sebelahnya ada rumah lumayan gede dan ada pohon di dalamnya.
iseng nih, lampunya goyang, gue lihat ada kaki begini. Itu nggak tahu sih, gue halu. Gue pikir gue halu, mau balik lagi, tanggung udah dekat ke warung, mau dilanjutin, gimana kalau itu turun? Ada kaki, literally kaki dua kayak gini di atas lampu, tapi gue pikir salah lihat kali ya. Kaki apa, cewek atau cowok? Cewek, kayaknya cewek. Gak ngintip juga sih. Gue ngintip gini gak? Apa sih lu gitu? Aduh, kalau dia tiba-tiba loncat kan gak lucu ya. Lu ngapain ngelantungan di situ gitu? Iseng banget, ngajakin nongs. Habis itu gue pergi kan ke warung. Terus gue mikir, baliknya gimana? Mau muter makin jauh jalannya, mau balik lagi ke situ. Gimana kalau dia tiba-tiba turun terus kayak gitu kan serem banget ya. Tapi untungnya gue nggak ngeliat sih, bukan nggak ngeliat, emang nggak mau ngeliat. Gue permisi, gue mau lewat. Gue juga pernah sih Kak, tapi kan kayak kalau gue mah agak cuman kayak sekelebat aja sih, kayak di rumah gitu. Iya kan? Kebetulan aku lagi mandi gitu. Aduh. Nah kebetulan mandinya tuh maghrib. Udah gila nih maghrib mandi. Gitu kan. Tiba-tiba kayak ada yang nongol gitu. Gue takutnya sih orang gitu ya. Jadi kayak ngintip. Gue cuma bilang, ngapain sih gitu kan, kayak ngapain ngintip gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tuh bakal kedengeran gue kayak langkah kakinya. Iya. Tapi itu nggak ada gitu. Pas aku lihat dia tuh langsung pergi gitu. Itu serem banget gak sih kalau mandi? Apalagi kalau misalnya lagi cuci muka. Iya, gue gitu kalau keramas. Kau mikir gak sih, ini ada apa ya? Takut pas udah beres ada di depan. Parno banget gak sih? Overthinking duluan gitu loh. Iya. Tapi balik lagi ke sekolah nih. Dulu kan kita satu sekolah gitu. Oh iya, kita satu SD. Pernah gak sih kayak denger, sekolah itu bekas kuburan. SD kita tuh bekas kuburan. Kuburan tuh emang dulu kan agak cerita dikit ya, banyak yang kesurupan gitu kan. Di sekolah kita, iya bener banget. Kesurupan itu massal gitu. Iya, itu gara-gara ini gak sih, pohon ditebang. Iya. Soal itu kemungkinan ngebohongnya kecil gak sih? Soalnya yang kesurupannya itu anak-anak SD. Iya. Anak-anak kelas 2, kelas 3 gitu kan. Banyak banget rumornya, apalagi sekolahan kita tuh dekat rumah sakit. Bener banget. Itu agak serem banget sih. Iya. Kayak agak, ini kenapa gitu ya. Kayak nyambung banget sama ceritanya Pak Yas tadi. Tapi kadang katanya sih emang sekolah-sekolah tuh emang bekasnya dulunya bekas kuburan. Sering gitu. Banget ya ada cerita kayak gitu. Kayak, apaan sih? Iya. Semakin gede semakin mikir, anjir kok banyak banget yang sekolah di bekas kuburan. Tapi ya kalau dipikir-pikir emang nggak kosan, nggak gedung sekolahan, nggak gedung-gedung lain. Kalau misalnya udah lama kosong, pasti bakal ada yang nempatin nggak sih, kayak nggak ada kehidupan, terus bakalan ada yang nempatin. Oh karena ini nggak ada yang isi, jadi mungkin mereka yang isi. Pandemi itu cuma berapa tahun ya? 2 ya? Hampir 2 tahun ya? 2 hampir 3 nggak sih? Iya sih. 2 ya. Tapi gimana ceritanya gitu kamu kalau ada bangunan yang terbengkalai sampai puluhan tahun gitu? Waduh. Terus ada yang beli gitu? Itu apa gitu ya? Misalnya kalau dijadiin rumah agak mind blowing sih. Iya. Kayak lo yakin mau tinggal di tempat yang udah lama yang kosong dulu. Ya udah bertahun-tahun kosong, terus lo tempatin, bayangin gak sih tiba-tiba lagi tidur. Kalau harganya murah juga kayak mikir lagi juga sih. Juga kayak, sih. Aduh ini takutnya gimana kalau gitu, buat dijadiin tempat usaha sih agak oke sih, bakalan rame kan. Ya gimana? Gak tahu juga ya. Tapi kalau dijadiin kafe sih kemungkinan bakalan rame. Kayak ada beberapa tempat kosong yang sekarang dijadiin kafe. Rumah kentang. Bener. Rumah kentang dijadiin kafe jadi rame. Kalau misalnya buat dijadiin rumah tempat tinggal, waduh, makasih banget gitu. Kayaknya kejadian kayak gini tuh diceritain menjelang sekolah mungkin gak sih kalau misalnya sekolah rame ada kejadian kayak gitu, mungkin ada yang ngeliat. Ya, mungkin aja sih, bisa jadi kayak sih. Kejadian di SD kita gitu ya. Bisa kayak di kamar mandi katanya ada ya. Oh iya, kayak, aduh, ada rambut tiba-tiba gitu. Takut. Serem banget gak sih? Di baknya tuh kayak tiba-tiba air keluar darah. Film banget gak sih? Overthinkingnya dulu waktu kecil tuh kayak gitu sih. Iya, tapi overthinking tuh gak cuma waktu kecil. Sekarang juga itu sih yang parah. Tapi overthinking apa dulu deh? beda cerita itu bukan bahasan podcast kita. Oh tapi sama-sama serem ya itu. Serem gitu, takut cowoknya. Iya. Aduh. skip. Beda.
Oke. Balik lagi ya. Kalau misalnya ngekos nih ya, gue kan nggak pernah ngekos ya. Sama sih gue juga. Gue tuh mikir kalau misalnya malam-malam sendirian terus gabut nih. Oke. Gue kan suka nonton konten horor. Kayak atau kalau nggak konten horor kayak apa ya? Yang Nessie kayak gitu-gitu. Konspirasi, teori-teori konspirasi. Lumayan serem kan kayak gitu-gitu. Kalau di kosan sendiri ya agak gue gak bakalan nonton ini gitu gak sih? Tapi kadang kita tuh kayak agak penasaran gitu, tapi kita takut, tapi kita penasaran gitu. Tetap nonton gitu. Kayak si Pak Wan. Kayak si Pak Wan kita tuh penasaran gitu. Iya, kita tuh penasaran sama hal-hal yang kayak gitu. Kita tuh takut, tapi mau gak mau, entah kenapa kita tuh jadi ngeliat si hal yang kita takutin. Kayak misalnya tiba-tiba ada suara. Ada suara piring jatuh. Sebenarnya kita tuh anjir apaan tuh? Anjir, nggak usah disamperin. Tapi mau takut ada maling, takut apa? Tapi ternyata gak ada apa-apa. Tapi sebenarnya sih aku lebih takut kalau di rumah sendirian tuh lebih takut ada orang gitu masuk. Kalau kayak gitu masih gak apa-apa gitu. Asal jangan ngeganggu aja gitu. Mungkin ya. Hampir cerita serem di sekolah tuh selalu dikaitkan sama bekas bangunan, entah itu kayak tadi kuburan, rumah sakit, atau mungkin juga ceritanya cuma karangan, gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu. Ya gak ada orang selalu terbebas dari masalah ya. Sekalipun masalah goib, percaya deh, sadar gak sadar kita terkadang pernah ngalamin gitu. Bener banget. Oke. Jadi cerita episode kali ini segitu aja kali ya. Cukup ya. Cukup agak ngeri ya menurut kita. Iya, lumayan. Soalnya kita pernah ngalamin sendiri di SD. Jadi tadi cerita dari salah satu penggemar kita yang namanya disamarkan dan gak mau di-mention namanya. Menarik banget nih. Lagi pandemi masih ada perjurig-jurigan, hantu-hantuan. Kukira ikutan PSBB hantunya. Iya kayak lockdown dulu gitu lah ya. Selama pandemi gitu. Iya. Oke. Karena di ruang gelap lah mampu menghidupkan banyak hal. Oke, thank you banget semuanya. Episode kali ini udah selesai. Kita akan ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Sekali lagi, gak lupa buat kalian yang mendengarkan dan mungkin kalian punya cerita atau pengalaman horor kalian sendiri, boleh banget nih kalian share pengalaman horor kalian mungkin ke email kita atau mungkin ke Instagram kita nanti bisa di DM ya. Terima kasih banget buat semuanya yang mendengarkan sama yang udah ngirimin tadi. Siapa namanya nggak tahu lah, pokoknya ada disamarkan. Makasih banget buat kamu. Hanya di ruang gelap. Stay tune. Jangan lupa dengerin teman-teman. Makasih. Bye bye.